Sebelum kalian tonton video ini, alangkah baiknya kalian like, komen, share, dan subscribe agar kami lebih semangat dalam berkarya. Sejarah tentang kota lama Tuban ini, karena memang saya bukan berasal dari kota Tuban, tapi saya tertarik sekali. Dari mana, Bu? Saya dari Gresik, Pak. Aslinya Gresik. Indah sekali cerita yang saya dengarkan pagi ini. Beralur dari awal, Tuban memiliki benteng di sisi terluar. Maksudnya di sisi terluar itu bentengnya terletak di batas mana, terus sampai sekarang pun apakah masih ada, terus dipergunakan untuk apa. Yang pertama. Yang kedua, sejauh dari paparan panjenengan itu saya terbesit bertanya tentang diselamatkannya Bapak Bupati oleh Sekdes itu, bertempat di manakah, apakah sampai sekarang berdiamnya itu masih dilindungi oleh pemerintah atau dan sebagainya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saya jawab ya. Ya, nanti biar langsung ada pertanyaan lagi. Jadi yang pertama mempertanyakan terkait benteng posisi terluar. Kita bicara tentang Tuban secara kota Tuban secara utuh di masa lalu. Jadi kota lama itu dikelilingi oleh pegunungan kapur sehingga tidak perlu dibangun benteng. Jadi kalau Bapak Ibu keliling misalnya dari arah Boton, Jadi dan lain sebagainya, Jarum, itu semua dulunya adalah pegunungan kapur. Bayangan orang Tuban pada waktu itu tidak mungkin akan ada penyerangan dari arah selatan karena medannya curam, sangat sulit. Sehingga cukup dibangun benteng di sisi utara. Karena Tuban itu dari masa Pramajapahit hingga masa Mataram itu terbiasa menghadapi musuh dari laut. Nah, kenapa kok dengan Mataram kalah? Makanya Mataram itu punya slogan ayam alas. Nah, Mataram ini tidak pandai berada di laut karena juga tidak memiliki medan tempur laut. Mataram ini orang pegunungan, sehingga ketika menguasai wilayah medan pegunungan itu tadi, Mataram melewati yang namanya Bengawan Solo. Melewati Bengawan Solo sehingga turunnya sekitaran daerah Nambangan. Namanya saja Nambangan, berasal dari kata tambang atau perahu getek itu loh, hulu hilir. Nah, dari situ turun ke Betiharjo, selanjutnya melakukan penyerangan. Dan Tuban kan posisinya tidak siap, pasukannya semua konsentrasi di utara. Nah, kalau kita sekarang pengen melihat di mana benteng itu berada, kita bisa menuju ke Bejagung Lor. Di Bejagung Lor itu masih ada posisi bata-bata tersusun membujur seperti itu. Dan ternyata pada tahun 2018 kami temukan hilirnya itu berada di Dusun Winom, Desa Sugiharjo. Itu posisi terakhir bentengnya. Makanya tadi ketika dari Desa Sugiharjo ke selatan itu sudah ketemunya Boto atau tebing kapur tadi. Nah, pun Tom Paires mencatat di catatan Tom Paires Portugis pada bukunya Soma Oriental itu diceritakan di depan benteng Tuban itu terdapat air yang sangat besar atau danau yang saat ini berubah namanya menjadi Desa Sumurgum. Nah, maka letaknya kira-kira sekitaran situ. Nah, itu posisi benteng yang masih bisa kita lihat. Dan saat ini berada di Bejagung, cuma yang di Winom itu sudah relatif hancur.
Ya di makam, di dalam makam itu Bu. Itu kan ada membujur struktur bata-bata merah seperti itu. Kita boleh nampak jelas Mas nanti misalnya begini Mas Angga ya. Karena kita ini kan posisinya mau menjelaskan kepada anak-anak gitu ya. Alangkah tepatnya kalau misalnya nanti kita bisa mohon izin nanti misalnya ada teman-teman kita yang ingin nampak jelas untuk ditunjukkan, karena pada dasarnya kita saat ini kan mempelajari Kota Lama terlebih dahulu. Sebelum kita paham terhadap kondisi kemasyarakatannya, maka kita tertarik apa yang disampaikan oleh Bu Mulyana tadi. Di mana letaknya, kemudian ininya bagaimana. Nah tadi pertama diceritakan kalau ada di Nambangan seperti ini. Andaikan nanti ada beberapa teman nanti yang minta diantarkan perwakilan gitu ya, bisa ditunjukkan oleh Mas Angga menjadi lebih ini, sehingga nanti ketika kita Bu Ain menyusun buku bersama teman-teman ini menjadi lebih konkret gitu Mas ya. Di Sungai Kedungiren ya Bu ya, kalau nggak salah ya. Nah, Dungiren itu pun kan dimanfaatkan oleh Belanda kemudian menjadi pengairan begitu. Nah itu sampai kalau ditarik dari Kedungiren sampai ke utara. Nah sangat boleh sekali Bu, dan saya malah sangat bersenang hati ketika ada Bapak Ibu guru mau menyaksikan langsung, sehingga kita bisa apa ya, bahasa Inggrisnya learning by doing gitu. Jadi di lapangan, Mas iki opo, sehingga tahu bahwa oh ternyata seperti ini faktanya. Iya baik. Ini masih dari pada saat kita mempelajari tentang sejarah Tuban yang ternyata kita tidak tahu sama sekali kalau kita itu adalah sebuah kerajaan ya. Dan bahkan ketika tadi disampaikan, berarti di dalam buku-buku sejarah yang Tuban yang disebutkan bahwa Bupati Tuban yang pertama adalah Dandang Wacono, ini ternyata ada pemelesetan begitu Mas ya. Nah, untuk itu mari kita coba, karena saat ini alangkah tepatnya nanti kita akan bersama-sama dengan Dinas Pariwisata Mas ya, untuk meluruskan sebuah sejarah. Nah, mudah-mudahan embrionya dari kita. Sehingga disinilah nanti kita akan mencoba untuk membuat sebuah sejarah Tuban yang memang betul-betul menjadi sebuah. Kita kemarin itu ininya adalah bahwa kita embrio pusat pariwisata kita ada di Kota Lama. Ini harapan kami. Ya, mudah-mudahan ini terwujud Bapak Ibu, dan kita mulai besok. Kira-kira kita memperoleh kesepakatan kapan kita melakukan bersama-sama untuk, karena ketika kita menjelaskan kepada anak, kalau kita tahu kondisi aslinya, ini akan lebih menarik ya, lebih hidup penjelasan kita. Ya, penjelasan kita akan lebih hidup ya, tidak hanya sekedar bayangkan, tetapi kita tahu betul ya, kita tahu persis bahwa di sini tempatnya, dan kita bisa menyampaikan bahwa Kedung Ireng itu koyok ini gitu ya, dan di sini bagaimana hitung-hitung rekreasi ya Bu ya. Ya, rekreasi itu kan tidak harus kemana jauh begitu kan, tapi kita itu insya Allah nanti kita akan coba ini bisa nanti dikoordinasikan bersama-sama untuk bisa kita, karena kalau menuju ke sana tidak mungkin kita naik mobil ya, karena tidak bisa ya. Jadi mobil bisa Bu. Bisa. Oke. Kemudian makanya tadi saya sampaikan, setelah itu baru kita masuk ke dalam kondisi pemerintahnya bagaimana waktu itu. Kemudian setelah kondisi pemerintahnya bagaimana kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya. Nah ini yang perlu kita cermati. Kita hanya menjelaskan, kemudian kita tidak tahu, itu sama saja kita mengajak anak-anak untuk membayangkan saja. Nanti ada wawancara narasumber ya Bu. Nah itu nanti sekalian kan lokasinya berdekatan, itu maksudnya begini, sehingga bisa habis ketemu narasumber ini kemudian ke Bejagung atau apa begitu kan bisa. Ya Bu Endah, saya tak menjawab Bu Endah bentar aja Bu. Makanya saya tidak menyinggung sama sekali nama Tuban, karena yang kita bahas hari ini adalah Kota Lama Bu. Itu, tapi nanti akan saya jawab dengan sederhana agar logika kita tumbuh.
Saya lanjutkan membahas ini Bu, pertanyaan Ibu dikit aja ya. Tadi terkait penyelamatan ya Bu ya, penyelamatan Kiai Haji Mustain ya Bu ya. Apakah diselamatkan di mana? Terus apakah lokasinya masih ada begitu nggih? Terawat atau tidak, diperhatikan pemerintah atau tidak? Saya bisa menjawab langsung. Jangankan kok rumahnya, makamnya beliau itu seperti makam biasa saja Pak. Bahkan kami kemarin akhirnya hasil rapat dari organisasi kami memutuskan pada bulan Desember tahun depan kami akan menancapkan bendera merah putih di sana. Dan makamnya di Purbalingga Bu, dusunnya saya agak lupa.